Inilah alasan kenapa anak di dunia Projen Letoy benci banget sama Elsa. Pas dia lagi kebelet banget modal gara-gara mabok seblak, pintu jamban istananya kekunci dong. Si anak kekar ini pun nyaris saja beol di celana. Dia pun riakin orang di dalam suruh cepetan keluar. Yang ternyata pelakunya si Elsa yang lagi ngibasin rambut cepeknya itu ke air dong. Ternyata si Elsa cepek ini lagi latihan bekuin air, tapi gagal mulu oplak. Si anak yang berotot ini pun sampai berubah jadi beringas, ngebody-body pintunya karena nya udah semakin berontak. Dan akhirnya si Elsa Cepmek pun kelar juga tuh mainan airnya dan mau keluar, tapi kenapa jalannya harus kayak angsa melambai gini sih? Ana yang udah tergondok-gondok pun terpaksa ngeluarin ilmu taekwondonya buat ngedobrak pintu itu. Tapi pas banget sama si Elsa yang udah ngebuka pintunya, jadi dia yang kekik sampai salto terguling-guling gini. Saking kerasnya sampai ke ujung, sampai dindingnya roboh dan menjatuhkan dia ke ruang hampa. Ada yang tahu pesan moralnya? Jawab di komen ya. Ada bapak-bapak yang di Squid Game lagi nunggu kereta tapi sambil pamer bokong kembarnya dong. Dan tiba-tiba melihat keseksoyannya, kertas biru pun disambit yang pas banget nyelip di lubang knalpotnya. Ternyata orang yang lempar yang cuma cangcutan ini adalah tukang rekrut Squid Game yang mau adu mekanik pantat. Dia pun nge-challenge si bapak kalau bisa nemplokin kertas biru itu pas kena yang merah, dia bakal dapat duit segebok. Si bapak pun tertantang dan siap mengeluarkan jurus tamparan pelakor. Tapi si cancut ini lentur banget guys, bisa capoeira dia. Yang bikin si bapak kena mental breakdance. Lemparannya pun jadi gak kena, dan akibatnya malah dia yang dapat tamparan pelakor. Tapi pas dia ngeliat goyangan pargoy si cancut yang ceringe, membuat si bapak emosi dan langsung menggaploknya sampai ngekombo kayak di Tekken gini dong. Udah itu dia dikibas-kibasin biar debu-debu di cancutnya berterbangan. Dan si abang cancut ini pun diputar-putar gak pakai dijilat, lalu dicelupin deh ke kereta yang lagi jalan. Gak jadi masuk Squid Game dah. Coba kalau kayak gini di film aslinya gimana ya? Elsa Projen di dunia manusia lentur sangat memprihatinkan sekali ya geye. Setelah diusir dari istana, dia menggigil kedinginan sampai rambutnya model apa nih ya? Model Cepmek ini mah. Pas dia coba nyanyi biar ada yang denger, di sini suaranya 11-12 sama ketawanya kuntil anak dong. Jadi gak ada yang nolong dan tumbang dah dia. Tapi tiba-tiba dari jauh dia lihat ada api unggun guys. Ternyata itu punyanya Olaf yang udah puber dan jadi tampan dan berani dong. Si Elsa yang tubuhnya udah kaku karena beku udah ambil ancang-ancang dari jauh dan larinya kayak pengkor gini dong. Dan malah bikin si Olafnya shock banget ngelihat ada si Elsa Cepmek. Dia pun langsung lari ngabret bawa api unggunnya pakai tangan. Sampai akhirnya si Olaf udah gak bisa kabur lagi karena udah di ujung jurang dan Elsa pun makin mendekat. Tapi tiba-tiba si Olaf pun mendadak kerasukan reok sampai bisa lompat tinggi dan ngegocek Elsa. Dan si Elsa Cepmek pun jatuh ke jurang. Tapi apakah si Elsa ini beneran mati? Lanjut part 2. Apa jadinya kalau yang main Squid Game itu para manusia lentur pro player? Pas lagi diliatin sama Cemida aja langsung pada pose bokong dong. Bah, jadi ejet gaming ini mah. Pas si Cemida balik ngitung lagi, mereka pun cukup jalan pakai kekuatan bokong kekarnya. Pas stop udah ganti pose lagi pamer ketek. Abis itu lanjut jalan pakai goyang gergaji senggol bacok dong. Face handbot mereka. Pas stop udah ganti pose aja bergaya alay pengkor tahun 2000-an. Bener-bener definisi nggak serius aja auto win. Semua dance taunting mereka keluarin buat ngejek bocil Cemida itu. Udah mana mendekati garis finish, mereka cosplay jadi cicak kegatelan pula. Aduh capek banget dah. Seperti biasa tidak afdol kalau tidak di endgamein dengan goyangan pargoy terbaik. Dan pas sampai garis finish, si bocil Cemida berotot itu pun jadi bulan-bulanannya mereka. Diinjek dan diulek sampai jadi bumbu rujak. Tapi ada si satpam merah yang langsung mereka palakin kunci biar bisa masuk ke dalam buat ngeroyok game makernya dong. Makanya jangan buat game laknat ngorbanin nyawa demi uang sesat. Projen di dunia manusia lentur lagi ngadain party yang diadain sama Olaf nih. Tapi kayaknya ada satu nih yang gak diundang. Ada Olaf yang lagi asik manggang hidungnya sendiri terus dimakan. Ada juga Ana yang di sini kekar berotot, berbrewok dan berbulu ketek lebat dong. Sampai akhirnya terdengar suara orang minta join party. Pasti ini dari orang yang satu-satunya gak diundang itu, yang ternyata si Elsa Cepmek guys, yang mendadak berotot banget dan langsung berlari menghajar Olaf yang kapan hari jatuh
jatuhin dia ke jurang. Melihat bosnya turu, para tuyul pun ngeluarin Kamehameha dari perutnya yang dengan gesit bisa si Elsa gocek. Dan mereka pun ikutan turu setelah lemaknya di-kick sama si Cepmek. Ana yang geram lihat tingkahnya pun ngegunain barbelnya buat nge-headshot kakaknya, tapi dia pala besi dong. Mereka pun jadi duel udara, si Ana pun berhasil dia kick sampai mules. Loh kok sampai di kamar? Ternyata semua itu cuma haluannya si Elsa Cepmek dong. Badan yang aslinya mah masih cungkring. Dia pun berniat menghibur diri dengan ngelempar beban ke perutnya anak yang lagi bobo. Gak tahu aja dia kalau Ana beneran keker no tipu-tipu, auto digolf pakai barbel sampai mantul-mantul dah. Saat kakek yang di Squid Game lagi bobo cantik, tiba-tiba datang Pak GM ngendap-ngendap pengen ngusilin dia dengan cara ngekedap-kedipin lampu kamarnya dong, yang bikin dia kebangun ngamuk, pengen gak hajar. Tapi si pria isengnya udah kabur duluan ngibrit dari sana. Si kakek pun balik tidur aela yang sekarang tengkurap pamer knalpot boboknya. Lagi-lagi si Pak GM dateng ngisengin dia lagi, malah sambil nge-DJ pula, yang bikin si kakek makin kesurupan aing maung. Tapi udah cabut duluan lagi dia, bikin si kakek geram. Dan besoknya pasti balik lagi nih si GM laknat. Nah kan, malah sekarang bawa besti-bestinya lagi buat hajatan di kamar kakek. Tapi tiba-tiba ternyata malam ini si kakek pura-pura tidur dan langsung hiraisin no jutsu ke belakang mereka dong. Pala si DJ pun auto kempes setelah digetok ke saklar lampu. Pak RT beserta keluarga pun langsung kabur dah. Tapi lanjut part 2. Part 2, kakek di Squid Game yang setiap malam selalu diganggu tidurnya sama Pak GM, dikasih DJ, bahkan dikasih hajatan juga. Sampai akhirnya ternyata malam ini si kakek pura-pura tidur dan langsung hiraisin no jutsu ke belakang mereka dong. Pala si DJ pun auto kempes setelah digetok ke saklar lampu. Pak RT beserta keluarga pun langsung kabur dah. Tapi kemarahan si kakek sudah tidak bisa terbendung. Semuanya bakal dia bantai dan attack speed si kakek pun meningkat 999 plus. Bocil cemida yang di sini kekar si spek pun semua serangannya miss ke si kakek yang kilat bet udah kayak Hokage keempat. Dia pun turu setelah di RKO si kakek. Tersisa si Pak GM yang bersembunyi mengendap dalam kegelapan. Tapi tiba-tiba palanya nyundul sesuatu yang lembek dan berbau semerbak, yang ternyata itu knalpotnya si kakek, yang langsung dia pakai buat ngegeprek pala si Pak GM sampai jadi mencret. Bercanda jangan berlebihan makanya. Elsa Projen di dunia letoy ini lagi asik tidur ngorok sambil ngangkang. Tapi tiba-tiba ada suara goib dari luar membangunkannya. Bukannya takut, si Elsa Cepmek malah kepo ngecek keluar, kali aja itu fansnya. Seperti biasa, dia pun berlari dengan gaya angsa melambainya. Tapi pas dicek keluar, loh kok kosong. Tapi dia malah balas nyanyian merdu goib itu pakai suara toksiknya, sampai bikin gendang telinganya si Ana yang lagi bobo pecah dong. Ana pun sampai memaki-maki kakak gilanya karena nggak tahan, suaranya sampai bikin bumi gempa bumi dan tekanan darah naik guys. Bahkan suara goib pun sampai diam karena takut mendengarnya. Lebih horor suaranya Elsa ternyata. Karena dia nggak nurutin adeknya yang nyuruh dia diam, si adek pun murka dan langsung lari ngebut ke sana. Dan si Ana pun langsung ngesepak pantat si Elsa sampai terbang. Ada yang ngitung nggak berapa kali si Elsa Cepmek ini di-kick dari istana?